Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan presentasi pada mata kuliah manajemen ekspor impor. Materi yang kali ini akan kami sampaikan yaitu mengenai pengangkutan barang, angkutan laut dengan kontainer. Anggota kelompok 3 terdiri dari yang pertama ada Ariska Wulandari, berikutnya ada Aditya Bagus Setiawan, lalu ada Dea Dindawati, juga ada Dela Agustina, ada Mariani, dan yang terakhir ada saya sendiri dengan Camilla. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Industri perkapalan merupakan satu dari cabang industri pengangkutan dan perkembangannya mulai diperkenalkan melalui perkembangan daripada sebuah perahu yang boleh terapung di atas air. Semenjak dari itu, kekuatan ekonomi berkembang pesat serta meningkatkan ukuran dan kecanggihan teknologi kapal tersebut. Dalam memastikan ekonominya berada pada tahap yang tinggi di mata dunia, pengetahuan tahap konsep-konsep matematika perlu diambil. Kejadian ini, hukum matematik yang digunakan untuk mengukur isi padu kapal ialah hukum Simpson. Selain daripada itu, kajian ini juga akan melihat jenis-jenis kapal kargo. Hasil dapat menunjukkan bahwa rata-rata mempunyai tahap pendenahan konsep matematik melalui hukum matematika yang digunakan untuk mengukur luas dan isi padu kapal. Namun begitu, pengetahuan asas terhadap luas dan isi padu di bawah lengkung hanya dikuasai oleh penuntut yang mempelajarinya saja. Berikut perumusan masalah yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah mengenai yang poin pertama, yaitu apa definisi dari angkatan laut dengan kontainer. Lalu untuk yang kedua, bagaimana ukuran dan satuan perhitungan. Lalu poin yang ketiga, apa saja jenis kontainer. Poin yang keempat, apa saja yang disebut stocking. Poin yang kelima yaitu mengenai apa istilah dari sistem kontainer. Lalu poin yang terakhir atau poin keenam yaitu apa yang dimaksud dengan uang tambang. Tujuan dari pembahasan masalah pada presentasi kali ini yaitu yang pertama memahami apa itu angkatan laut dengan kontainer. Yang kedua untuk mengetahui ukuran dan satuan menghitung. Yang ketiga mengetahui apa saja yang disebut dengan stocking. Lalu untuk yang keempat memahami sistem kontainer secara menyeluruh. Lalu untuk poin yang terakhir yaitu poin kelima mengetahui apa yang dimaksud dengan uang. Berikutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Ariska. Pembahasannya definisi angkutan laut dengan kontainer. Angkutan laut adalah kegiatan mengangkut dan atau memindahkan penumpang dan atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang memiliki bentuk dan jenis tertentu, serta dapat digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau bentuk lainnya. Fungsi utama sarana dan prasarana angkutan laut adalah memperpendek jarak tempuh, memindahkan hasil produksi, dan melancarkan hubungan antar daerah. Moda angkutan laut memiliki karakteristik tersendiri antara lain aksesibilitas dan ketersediaan jaringan pembayaran berupa akses pelabuhan yang terbatas. Mobilitas dan kenyamanan penumpang rendah, efisiensi tinggi dengan biaya rendah untuk angkutan muatan barang secara massal dengan keamanan bervariasi. Lalu selanjutnya ada ukuran dan satuan menghitung. Kubik meter atau yang bisa disebut sebagai CBM adalah unit untuk mengukur volume pengiriman. Ini menunjukkan ruang yang tersedia untuk pengiriman barangnya. Semakin besar CBM, semakin tinggi volume barang dalam pengiriman. Semakin banyak barang yang akan dikirim, semakin tinggi biayanya. Mengapa pengukuran dalam kubik meter penting? Yaitu dapat mengangkut jarak jauh sama dengan muatan kontainer penuh FCL dan muatan kontainer lebih sedikit LCL. Jika mengangkut muatan kontainer penuh, pengirim harus membayar biaya berdasarkan FCL. Sebaliknya untuk pengiriman LCL, pengiriman barang akan memungut biaya berdasarkan berat yang dihitung dengan menggunakan volume kargo. Oleh karena itu, menghitung CBM dapat memberikan beberapa wawasan yang baik tentang biaya transportasi. Lalu di sini ada ukuran dan satuan menghitung.
Berdasarkan dari gambarnya, dari yang kecil kubik sentimeter yang 1 cm persegi, lalu ada yang kubik desimeter, ada kubik meter, dan kubik kilometer. Lalu di slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mariani. Untuk Mariani dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari RSK, yaitu cara menghitung CBM. Proses penghitungan CBM pengiriman cukup mudah. Kalikan panjang, lebar, tinggi, dan jumlah item untuk mendapatkan CBM. Kita dapat menulis rumus untuk kapasitas meter kubik sebagai total CBM sama dengan panjang kali lebar kali tinggi kali jumlah barang. Sebagai contoh, ada 10 kotak dengan panjang masing-masing 2 meter, tinggi 1 meter, dan lebar 1 meter, dan perlu menemukan volume pengiriman atau total volume pengiriman. Dalam hal ini, langkah-langkah untuk mencari volume total atau CBM adalah CBM sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 2 kali 1 kali 1 sama dengan 2 meter persegi. Jumlah kotak sama dengan 10. Jadi, total CBM sama dengan CBM kali jumlah barang, yaitu 2 kali 10 sama dengan 20. Dan ada pengecualian tertentu untuk formula ini. Contohnya, jika kotak tidak identik, maka perlu menghitung volume individu menggunakan rumus CBM. Kemudian harus menambahkan volume ini untuk menemukan total kapasitas penyimpanan dalam meter kubik. Contohnya, jika ada 3 kotak, masing-masing 4 meter per kubik, 3 meter, dan 10 meter CBM. Dalam hal ini, volume total yaitu 4 tambah 8 tambah 10 sama dengan 22 meter per kubik. Kemudian, ada perbedaan antara berat volumetrik dan berat yang dapat dikenakan biaya. Ada beberapa alasan mengapa kami menghitung volume dan berat kiriman. Meskipun diasumsikan biaya transportasi kargo tergantung beratnya, itu tidak benar dalam semua kasus. Jika kami memungut biaya berdasarkan CBM, suatu baja akan memiliki tarif yang sangat rendah meskipun bobotnya signifikan. Sebaliknya, ketika kami menghitung biaya pengiriman berdasarkan beratnya, barang yang lebih ringan seperti kapas dan plastik akan dikenakan biaya pengiriman internasional yang rendah. Tentang perhitungan pengiriman, berat sebenarnya dari kargo dan ruang sama pentingnya. Oleh karena itu, kami menggunakan konsep berat dimensional atau volumetrik dalam bahasa berikut berat volumetrik dan berat yang dapat dikenakan biaya menggunakan istilah sebagai berikut. Apa saja perbedaan antara berat volumetrik dan berat yang dapat dikenakan biaya? Yaitu yang pertama ada berat kotor. Berat kotor mengacu pada berat sebenarnya dari kiriman, termasuk kemasan, penyangga, dan berat penyimpanan. Katakanlah ada 5 kotak dengan berat masing-masing 10 kg. Yaitu 22,4 lbs ditambah 5 kg 11 lbs. Bangkalan dan kemasan berat kotornya adalah 5 kali 10 ditambah 5 sama dengan 55 kg atau 121,12 lbs. Berat dimensi atau volumetrik. Saat mengubah total CBM, kargo menjadi berat ekuivalen menggunakan faktor pengali yang dikali sebagai faktor din atau dikenal sebagai bobot dimensional. Oleh karena itu, rumus untuk berat volumetrik atau dimensi adalah berat volumetrik sama dengan CBM dikali faktor din. Rumus alternatif yang dapat digunakan adalah dimensi berat, yaitu sama dengan panjang atau cm dikali lebar cm dikali tinggi cm per
faktor DIN. Kemudian ada perbedaan antara berat volumetrik dan berat yang dapat dikenakan biaya, yaitu apa itu faktor DIN. Faktor berat dimensi atau DIN adalah faktor perkalian yang bergantung pada moda transportasi. Misalnya, faktor DIN harga laut berapa dengan faktor angkutan udara. Faktor DIN adalah kuantitas standar berdasarkan berbagai jenis pengiriman yang membantu perusahaan angkutan menentukan tarif transportasi mereka. Faktor DIN yang khas adalah sebagai berikut, yaitu laut sama dengan 1:1000, udara 1:6000, kurir atau pengangkutan ekspres 1:5000, kemudian angkutan jalan 1:3000. Katakanlah, misalnya kita pengangkut 1 SDM atau 1 meter dikirimkan melalui laut. Dalam hal ini berat tersebut akan menjadi 1/1000 atau 1000 kg. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Della. Silakan Della. Untuk perbedaan antara berat volumetrik dan berat yang dapat dikenakan biaya. Berat yang dapat dikenakan biaya yaitu berat yang digunakan perusahaan untuk mengenakan biaya pengiriman dikenal sebagai berat yang dapat dikenakan biaya. Pengangkutan barang akan menghitung berat dimensi dan berat kotor kiriman. Alih-alih memilih salah satu dari keduanya secara acak, penyedia layanan pengiriman kamu akan memilih mana yang lebih besar. Pertimbangan kamu mengirim barang besar tapi ringan dengan berat volumetrik 1000 kg karena CBM yang lebih tinggi sementara berat kotornya adalah 500 kg. Perusahaan angkutan akan menagih kamu berdasarkan berat dimensi yaitu 1000 kg. Cara menghitung freight menggunakan CBM. Setelah mengetahui tarif pengiriman, berat kotor, dan CBM, kami dapat menghitung biaya transportasi untuk sebagian besar kontainer pengiriman berukuran umum melalui laut, udara, atau darat. Di sini ada pengiriman kurang dari muatan peti kemas atau LCL tergantung pada faktor DIM spesifik untuk laut, tarif angkut per ton, dan CBM. Kemudian dapat menghitung harga angkutan laut LCL menggunakan rumus sebagai berikut. Total biaya pengiriman sama dengan biaya pengiriman per ton atau 1000 kg dikali berat yang dapat dikenakan dalam ton atau 1000 kg. Misalnya, paket 2 meter dikali 2 meter dikali 2 meter dengan berat kotor 5000 kg. Perusahaan memungut biaya sebesar 1000 per ton. Cara menghitung freight menggunakan CBM. Di sini CBM sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 meter persegi. Berat dimensi atau DW sama dengan CBM dikali faktor DIM untuk laut, yaitu 8 kali 1000 sama dengan 8 kg atau 8 ton. Berat kotor GW sama dengan 5000 kg atau 5 ton. Karena DW lebih besar dari GW, perusahaan pengangkutan akan mempertimbangkan bobot dimensi sebagai bobot yang dapat dikenakan biaya. Sekarang, total biaya pengiriman sama dengan biaya pengiriman per ton atau 1000 kg dikali berat yang dapat dikenakan dalam ton atau 1000 kg sama dengan 100 dikali 8 sama dengan 800. Pertimbangkan bahwa GW kiriman adalah 900 kg atau 9 ton. Karena GW lebih signifikan daripada DW, penyedia pengiriman menganggap GW sebagai berat yang dapat dikenakan biaya. Sekarang, untuk total pengiriman sama dengan biaya pengiriman per ton atau 1000 kg dikali berat yang dapat dikenakan dalam ton atau 1000 kg sama dengan 100 dikali 9 sama dengan 900. Pembahasan selanjutnya
akan dijelaskan oleh Dea Dindawati. Jenis kontainer, beda jenis muatan, beda juga jenis kontainer yang digunakan. Berikut adalah jenis-jenis kontainer dan kegunaannya. Dry cargo container atau general purpose container. Kontainer kering adalah jenis kontainer yang paling umum dirancang untuk mengangkut barang kering dan tidak memerlukan kontrol suhu khusus. Repair container, kontainer ini dilengkapi dengan sistem pendingin dan dirancang untuk mengangkut barang yang memerlukan kontrol suhu, seperti makanan beku atau segar. Bulk container, jenis kontainer ini digunakan untuk mengangkut muatan curah atau juga bulk cargo seperti beras, gandum yang tidak dikemas. Flat rack container, jenis kontainer yang satu ini memiliki sisi yang dapat dilipat sehingga akan membentuk sebuah rak data. On top container, kontainer ini tidak memiliki atap dan biasanya digunakan untuk mengangkut barang-barang yang tinggi atau sulit dimuat melalui pintu depan. Selanjutnya, open side container memiliki pintu samping yang dapat dibuka sehingga dalam pembongkaran dan memasukkan muatan pun tidaklah sulit dan dapat dilakukan sangat cepat. Selanjutnya ada tank container atau ISO tank. Kontainer ini dilengkapi dengan tangki khusus yang dibangun di dalam kerangka peti kemas jenis open side container untuk menjaga kestabilan dan keamanan muatan cair. Selanjutnya, staffing. Staffing menjadi salah satu pengawasan penting di dunia ekspor. Pengertian dari istilah ini adalah pengawasan yang dilakukan untuk ketika memuat barang ekspor. Petugas yang berkaitan dengan kegiatan staffing sendiri dinamakan petugas staffing. Mereka bertugas untuk melakukan pengawasan muat barang ekspor. Nantinya ada pelaksana-pelaksana lain yang berkaitan pada kegiatan tersebut. Mereka adalah karyawan muat. Para karyawan ini memiliki tugas pada bagian gudang pengiriman. Tingkatan dan istilah dalam staffing. PEB. PEB memiliki arti pemberitahuan ekspor barang. Yang kedua, EMKL. Dalam mempelajari pengertian staffing, ekspedisi muatan kapal laut adalah para perusahaan jasa dengan tugas melakukan proses angkutan dari atau dalam gudang perusahaan importir maupun eksportir. HS. HS adalah kependekan dari Harmonized System, standar internasional barang alias HS pastinya dimiliki oleh setiap barang. Ini adalah mengenai cost insurance freight. Maksud dari ongkos ini adalah tentang ongkos pengangkutan barang ke alamat tujuan serta biaya asuransi. CFR sendiri merupakan istilah untuk sebuah ongkos angkut untuk melakukan pengiriman ke alamat dituju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Bagus. Saya akan melanjutkan untuk materi presentasi mengenai jenis-jenis kontainer. Nah, di sini beda jenis muatannya, beda juga dengan jenis kontainer yang digunakan. Berikut adalah beberapa jenis-jenis kontainer dan kegunaannya. Yang pertama ada dry cargo. Di sini dry cargo atau general purpose container. Kontainer kering adalah jenis kontainer yang paling umum dirancang untuk mengangkut barang kering dan tidak memerlukan kontrol khusus suhu. Cocok untuk barang kering yang sudah dikemas dalam commodity packing seperti pakaian, elektronik, dan barang-barang konsumen lainnya. Yang kedua ada river container. Kontainer ini dilengkapi dengan sistem pendingin dan dirancang untuk mengangkut barang memerlukan kontrol suhu seperti makanan beku atau segar. River container memastikan suhu tetap terjaga selama perjalanan. Yang ketiga ada bulk container. Di sini jenis kontainer ini digunakan untuk mengangkut muatan curah atau bulk cargo seperti beras, gandum yang tidak dikemas. Konstruksinya tidak menggunakan pintu, biasanya melainkan pintu kecil di bagian bawah belakang untuk dibongkar. Muatan curah tersebut melalui pintu yang ada di atap kontainer. Ada lagi flat rack container. Nah, jenis kontainer yang satu ini memiliki sisi yang dapat dilipat sehingga akan membentuk sebuah rak data. Pada bagian dinding N memiliki tingkat kestabilan yang sangat cukup sehingga pengamanan kargo terbilang baik, memungkinkan untuk memuat barang yang melebihi ukuran standar atau bentuk yang tidak biasa, seperti mesin berat atau peralatan konstruksi. Ada lagi open top container.
kontainer tidak memiliki atap dan biasanya digunakan untuk mengangkut barang yang tinggi atau sulit dimuat melalui pintu depan, cocok untuk pengangkutan bahan bangunan atau mesin besar seperti pipa, plat baja, kayu gelondongan, dan kren. Ada lagi open slide container. Memiliki pintu samping yang dapat dibuka sehingga dapat pembongkaran dan memasukkan muatan pun tidaklah sulit dan dapat dilakukan dengan cepat. Kebanyakan kontainer ini digunakan untuk mengangkut barang lebar besar yang sulit digerakkan. Yang terakhir ada tank container atau ISO tank. Kontainer ini dilengkapi dengan tangki khusus yang dibangun di dalam kerangka peti kemas jenis open side container untuk menjaga kestabilan dan keamanan muatan cair. Digunakan khusus untuk mengangkut cairan atau gas. Ada lagi materi ukuran kontainer. Nah, kontainer hadir dalam berbagai ukuran standar global. Ukuran ini bertujuan untuk mempermudah pengaturan muatan selama proses transportasi. Berikut adalah beberapa ukuran standar yang umum ada untuk kontainer. Yang pertama ada kontainer 20 feet atau 20 feet. Untuk kontainer dengan panjang seperti ini dapat membawa muatan hingga 33 cbm atau setara dengan 21 ton. Yang kedua ada kontainer 40 feet atau 40 feet. Ukuran kontainer 40 feet bisa masuk dalam kategori ukuran sedang. Kapasitas daya angkut peti kemas ini hingga 60 cbm atau sekitar 20 ton. Yang ketiga atau yang terakhir ini ada kontainer 45 feet atau 40 feet atau high cube. Kontainer ini adalah peti kemas yang berukuran paling besar. Total muatan yang dapat diangkut hingga 86 cbm atau setara dengan 30 ton. Nah, ukuran ini membantu menciptakan standar global dalam industri pengiriman kontainer, memudahkan perencanaan dan optimalisasi penggunaan ruang di kapal, truk, dan tempat penyimpanan. Pemilihan ukuran kontainer yang tepat sangat tergantung pada jenis muatan, volume, dan berat barang yang diangkut. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu staffing. Nah, staffing ini menjadi salah satu pengawasan penting di dunia ekspor. Pengertian dari istilah ini adalah pengawasan yang dilakukan ketika muat barang ekspor. Petugas berkaitan dengan kegiatan staffing sendiri dinamakan petugas staffing. Mereka bertugas untuk melakukan pengawasan muatan barang ekspor. Nantinya ada pelaksana-pelaksana lain yang berkaitan pada kegiatan tersebut. Mereka adalah karyawan muat. Para karyawan ini memiliki tugas pada bagian gudang pengiriman. Pengertian staffing ini erat sekali kepentingan dengan kegiatan muat barang ekspor, serta pengawasannya. Ini ada beberapa istilah penting di dalam staffing, seperti yang pertama ada PEB. Ini memiliki arti pemberitahuan ekspor barang. Dalam istilah ini diikuti oleh dokumen penyerta untuk melakukan ekspor barang ketika akan masuk ke dalam pelabuhan. Hal ini diperlukan untuk persetujuan maupun diketahui oleh petugas bea cukai. Yang kedua ada EMKL. Dalam mempelajari istilah pengertian staffing, ekspedisi muatan kapal laut adalah para perusahaan jasa dengan tugas melakukan proses pengangkutan dari atau ke dalam gudang perusahaan importir maupun eksportir. Yang selanjutnya ada HS. Ini di sini adalah kepanjangan dari Harmonized System. Standar internasional barang alias atau HS pastinya dimiliki oleh setiap barang. Pada setiap barang memiliki HS dan harus diteliti dan dicocokkan dengan baik. Selanjutnya ada CIF. Ini pengertiannya yaitu Cost Insurance Freight. Maksud dari ongkos ini adalah tentang ongkos pengangkutan barang ke alamat tujuan serta biaya asuransi. Tentu saja kos ini nantinya akan dibayarkan oleh pihak penjual. Selanjutnya ada lagi CFR. CFR ini merupakan istilah dari sebuah ongkos angkut untuk melakukan pengiriman ke alamat yang dituju. Selanjutnya masuk kepada materi persiapan. Nah, proses persiapan ini yaitu langkah pertama untuk melakukan kegiatan pengawasan pengiriman barang ekspor adalah melakukan persiapan. Dalam melakukan persiapan ada beberapa dokumen penting untuk diperiksa dan dipersiapkan sebaik-baiknya. Dokumen tersebut nantinya akan dijadikan sebagai alat kontrol pemuatan barang untuk dibawa ke pelabuhan. Yang pertama yaitu
menghitung kemasan yang masuk ke dalam kontainer serta mencatatnya. Yang kedua, memeriksa nomor kemasan harus sesuai dengan packing list. Ketiga, memastikan penulisan pada shipping mark apakah telah selesai atau belum. Keempat, untuk mengirimkan kain printing, maka ketika shipping mark mencantumkan desain number harus tertulis dan dicocokkan dengan dokumen. Kelima, yaitu pengiriman dilakukan dengan sampel, maka memastikan sampel sudah naik. Keenam, yaitu ketika proses selesai, kontainer akan ditutup dan disegel. Nah, pada saat proses selesai, langkah terakhir kegiatannya ini petugas harus melaksanakan hal berikut. Yang pertama, menitipkan semuanya dokumen yang sudah dipersiapkan kepada sopir. Kedua, memberikan tip dokumen yang disiapkan. Ketiga, mengirim invoice fax berupa kepada pihak ke EMKL. Invoice tersebut merupakan persyaratan dalam pembuatan PEB. Pembuatan dokumen ini juga membutuhkan persyaratan lain berupa nomor HS dan kontainer. Selanjutnya pada materi kapal kontainer. Nah, di sini menurut RP Suyono, kapal kontainer atau peti kemas adalah suatu kemasan yang dirancang secara khusus dengan ukuran tertentu, dapat dipakai berulang kali, dipergunakan untuk menyimpan dan sekaligus mengangkut muatan di dalamnya. Sementara itu, pengertian lain dari kontainer adalah kotak peti baja berukuran besar yang memenuhi syarat teknis International Organization for Standardization atau ISO sebagai perangkat atau alat pengangkutan barang. Dalam jasa logistik juga atau jasa barang, kontainer ini bisa diangkut menggunakan berbagai moda transportasi seperti truk, kapal laut, atau kereta api untuk mengirim muatan dalam jumlah besar atau kargo. Penggunaan kontainer dalam jasa angkut barang ditujukan agar barang sampai tujuan dengan aman, sebab kontainer memiliki bahan yang sangat kuat, yaitu memiliki struktur tulangan yang membuat tak mudah rusak atau ditumpuk dan terbentur. Materi selanjutnya yaitu adalah uang tambang. Uang tambang merupakan imbalan yang dibayarkan kepada pihak pengangkut untuk pengangkutan dan tibanya barang dalam keadaan yang dibenarkan, siap untuk diserahkan kepada pihak penerima. Mencakup besarnya tarif tergantung dari unsur pengadaan dan permintaan. Besarnya tarif ditentukan berdasarkan berat volume, perhitungan barang dan volumenya. 1 ton kurang dari 40 feet persegi. Dikarenakan tarif berdasarkan berat, sedangkan untuk barang yang volumenya 1 ton sama atau lebih dari 40 feet persegi dikenakan tarif berdasarkan volume. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini, industri perkapalan telah mengalami perkembangan pesat dari perahu sederhana hingga kapal kargo yang canggih yang mendukung ekonomi global. Pengetahuan matematika, khususnya hukum Simpsons, sangat penting dalam mengukur volume kapal dan memastikan efisiensi. Dalam konteks angkutan laut dengan kontainer, memahami definisi, ukuran, jenis, proses stuffing penting untuk kelancaran pengiriman. Ukuran dan satuan seperti CBM atau kubik meter digunakan untuk mengukur volume pengiriman dan mempengaruhi biaya transportasi. Jenis-jenis kontainer beragam sesuai dengan muatan yang diangkut seperti kontainer kering, river, bulk, flat rack, open top, open side, dan tank kontainer. Proses stuffing juga melibatkan pengawasan ketat untuk memastikan keamanan dan efisiensi muatan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok angkutan laut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.